Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Inter Milan gagal mendulang poin penuh dalam laga lanjutan fase grup Liga Champions Kamis 26 November 2020 kendati bermain di markas sendiri. Pasukan Antonio Conte tersebut kalah di tangan Real Madrid dengan skor 0-2. Gol pertama pada pertandingan kali ini tercipta pada menit ke-7. Semua berawal saat Nacho mencoba menusuk masuk ke kotak penalti Inter Milan untuk menerima umpan dari Martin Odegaard. Ia dijatuhkan oleh Antonio Barella. Wasit yang menyaksikan kejadian tersebut tanpa keraguan menunjuk titik putih dan memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid. Eden Hazard yang bertugas sebagai eksekutor berhasil menaklukkan Samir Handanovic. Real Madrid unggul 1-0. Situasi kian buruk buat Inter Milan di menit ke-33. Sang gelandang Arturo Vidal terjatuh di kotak penalti Real Madrid tapi sang wasit tidak mengindahkan. Ia melancarkan serangan protes hingga akhirnya mendapatkan 2 kartu kuning dalam waktu singkat. Bermain dengan 10 orang tentu bukan situasi yang apik buat Inter Milan. Real Madrid sendiri belum bisa memanfaatkan situasi ini. Alhasil kedudukan 1-0 bertahan sampai wasit menutup babak pertama. Unggul skor dan jumlah pemain membuat Real Madrid mulai mengendorkan serangan. Alhasil Inter Milan terlihat lebih banyak melakukan ancaman di babak kedua. Sayangnya gawang Inter Milan kembali bergetar. Tepatnya pada menit ke-59 tim berjuluk Nerazzurri tersebut kebobolan lagi lewat aksi Rodrigo yang berhasil memanfaatkan umpan Lucas Vazquez. (2-0) untuk Real Madrid. Pada menit ke-70 Real Madrid mendapatkan peluang emas dari kaki Hazard. Pria berkebangsaan Belgia itu mendapatkan ruang tembak di wilayah pertahanan Inter Milan. Sayangnya bidikannya masih melebar dari gawang lawan. Pertandingan kian seru karena kedua tim sama-sama jual beli serangan. Inter mampu memberikan perlawanan meskipun kekurangan pemain. Di sepanjang menit ke-70 hingga 80 tercatat sedikitnya ada 3 tembakan yang dilepaskan oleh pemain dari masing-masing tim. Kedua tim sama-sama tak mampu menghasilkan gol tambahan sampai wasit meniupkan peluit panjang. Pada akhirnya Madrid dinyatakan sebagai pemenang atas Inter Milan yang berlaku sebagai tim tuan rumah dengan skor 2-0. Zinedine Zidane mengakui Real Madrid belum mencapai level terbaik mereka musim ini. Namun di saat yang sama dia pun membantah Real Madrid main buruk, hanya beberapa kali kurang beruntung. Akhir pekan lalu Real Madrid kembali tampil mengecewakan kontra Villarreal. Sempat unggul 1-0 tapi akhirnya berakhir 1-1. Pertandingan itu merangkum kondisi Real Madrid musim ini. Mereka bisa bermain apik, bisa juga kesulitan karena kesalahan sendiri. Meski Madrid tak stabil, Zidane menolak menyebut timnya bermain buruk. Memang alasan ini terdengar klasik, tapi menurutnya Real Madrid hanya tidak beruntung dan sedang bernasib sial. Zidane mengatakan hal yang sama pun terjadi beberapa hari lalu lawan Villarreal. Kami memimpin sampai menit ke-74 atau ke-75, tapi dalam satu pergerakan mereka bisa mencetak gol. Hal seperti ini bisa terjadi dalam sepak bola. Saya bukan orang yang percaya pada nasib, hanya mengatakan bahwa hal-hal tersebut bisa terjadi dalam sepak bola. Kami berusaha keras menyeimbangkan pertahanan kami, supaya kami tidak mudah kebobolan lalu mencoba mencetak gol lagi. Agen gelandang Real Madrid Isco mengkonfirmasi bahwa kliennya bakal meninggalkan El Real sekaligus keluar dari Liga Spanyol dalam waktu dekat. Menit bermain Isco di Real Madrid anjlok dalam 2 musim terakhir. Musim ini ia baru tampil 3 kali sebagai starter dari 7 laga tim ibu kota di La Liga. Didatangkan dari Malaga pada 2013 senilai 30 juta euro, kontrak Isco di Real Madrid masih tersisa hingga Juni 2022. Sejak bursa transfer musim panas lalu, pemilik 38 caps di timnas Spanyol itu pun santer dikaitkan dengan 3 klub Premier Inggris, yakni Everton, Arsenal, dan Manchester City. Ayah sekaligus agen Isco, Francesco Alarcon, mengatakan bahwa sang anak sedang mencari klub baru tetapi tidak menutup kans untuk bertahan di Real Madrid. Ayah Isco mengatakan, "Saat ini kami memang belum menerima tawaran dari klub lain, tetapi Isco mengaku ingin mencoba liga lain. Meski begitu bertahan di Real Madrid pun tidak akan jadi masalah." Tercatat, Isco telah membantu Real Madrid meraih 2 gelar La Liga dan 4 Liga Champions di antara sejumlah trofi lainnya sejak bergabung dengan Los Blancos. Everton dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mengamankan jasa Isco. Apalagi manajer Carlo Ancelotti dan sang pemain pernah bersama di Real Madrid pada periode 2013 sampai 2015. Keduanya sama-sama didatangkan Los Blancos pada tahun yang sama. Ancelotti pasca melatih Paris Saint-Germain dan Isco dari Malaga. Di Madrid mereka sukses menjuarai Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub.
Pemain asal Kroasia Luka Modric menegaskan bahwa dirinya ingin bisa mengakhiri karir sepak bolanya di Real Madrid. Pernyataan ini menampik rumor yang sempat berkembang bahwa Modric akan meninggalkan Real Madrid begitu kontraknya habis di 2021. Modric mengatakan, "Saya telah mengatakan berkali-kali bahwa saya ingin bertahan di Real Madrid. Tapi kita masih harus melihat ke depannya apa yang akan terjadi. Saya selalu memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal masa depan. Saya merasa sangat baik dan ingin terus bertahan di Real Madrid." Pada musim ini, pemain 35 tahun tersebut sudah bermain sebanyak 9 pertandingan di Liga Spanyol dan mencetak 1 gol. Pelatih Zinedine Zidane masih yakin dengan kemampuan Modric di lini tengah. Terkait penampilan Madrid yang masih belum konsisten di musim ini, menurut Modric hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Modric mengatakan, "Kami mengalami sedikit kekurangan dari musim sebelumnya. Pertama, memang sangat penting untuk tidak ada pemain yang cedera. Memang benar kami kurang konsisten, tapi kami juga masih bisa menunjukkan beberapa hal positif. Terkadang sulit bagi kami untuk bermain tanpa penggemar, tapi saya pikir kami akan terus meningkat dan menjelajahi musim ini dengan sangat bagus." Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah mengincar striker baru dan kini membidik Romelu Lukaku dari Inter Milan. Madrid saat ini masih memiliki Karim Benzema sebagai striker andalannya. Benzema memang masih cukup teruji. Ia menjadi penyumbang gol terbanyak di Real Madrid pada musim 2019-2020 lalu. Saat itu ia mencetak 27 gol bagi Los Blancos di semua ajang kompetisi. Akan tetapi Benzema sekarang sudah berusia 32 tahun. Kontraknya di Real Madrid juga tersisa hingga musim panas 2022 saja. Real Madrid pun kini disebut mencari pengganti jangka panjang bagi Karim Benzema. Dan menurut laporan dari Don Balon, mereka sudah menemukan satu kandidat kuat. Kandidat tersebut adalah bomber Inter Milan yakni Romelu Lukaku. Madrid sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan pemain Belgia itu selama di Italia. Akan tetapi ada kendala cukup besar bagi Madrid jika ingin merekrutnya. Saat ini ia masih terikat kontrak dengan Inter hingga 4 tahun ke depan. Inter pun tak dalam kondisi terburu-buru untuk melepasnya. Harganya pun cukup mahal, yakni mencapai 85 juta euro. Real Madrid harus bekerja keras jika memang menginginkan Romelu Lukaku. Pasalnya, sebelumnya ada kabar bahwa ia juga diminati oleh Manchester City. Klub kaya asal Premier League itu saat ini tengah mengincar kandidat pengganti yang pas bagi Sergio Aguero. Bomber asal Argentina itu kini sudah berusia 32 tahun dan sering cedera. Romelu Lukaku baru bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2019 lalu. Sejauh ini ia telah bermain sebanyak 60 kali namun telah mengemas 43 gol bagi tim asuhan Antonio Conte tersebut. Hingga detik ini belum ada titik temu terkait kontrak baru Sergio Ramos bersama Real Madrid. Kontrak bek tangguh timnas Spanyol itu di Santiago Bernabeu akan habis pada musim panas tahun depan, dan manajemen El Real masih kesulitan menambah masa bakti sang bintang. Permasalahan utama soal kontrak Ramos saat ini terletak pada durasi. Kubu Ramos diyakini menginginkan kontrakannya dengan durasi minimal 2 tahun. Kubu Madrid sendiri disebut siap mengikat Sergio Ramos, namun mereka hanya ingin memperpanjang masa kontraknya selama 1 musim, mengingat usia Ramos yang sekarang sudah berusia 34 tahun. Jika situasi ini tidak berubah, maka pada pergantian tahun nanti Sergio Ramos akan bebas menggelar negosiasi dengan klub manapun. Meski demikian, Cope mengabarkan jika Sergio Ramos masih memprioritaskan bermain di ibu kota Spanyol dan tidak akan meladeni komunikasi dengan tim manapun hingga Madrid mengeluarkan sikap resmi soal masa depannya. Usia Ramos memang sudah tidak muda lagi, namun jelas dia masih punya kemampuan untuk tampil di level tertinggi sehingga klub-klub top Liga Premier Inggris seperti Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal dan Tottenham Hotspur dikabarkan siap menampungnya.